Kulo niku ndelah maca Yasin, Bu. Begitu saya baca, itu ada satu ayat yang saya maknai begitu mendalam. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Waktu itu saya mikir keras, kenapa mulutnya dikunci kok tangannya yang berbicara? Ini ada apa? Ini loh visionernya Al-Quran. Dan ternyata jawabannya hari ini, Pak. Orang membuli, mencaci, menghina tidak lagi menggunakan mulutnya, Pak, tapi menggunakan tangannya, menggunakan jempolnya, menggunakan jari jemarinya, yang besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mila jenengan persani. Kita gampang banget. Saya ditanya sama wartawan, Gus, soal ceramah Gus tadi di gereja itu yang komentar jutaan orang, menghujat sekian banyak orang. Kenapa Gus Miftah tidak sakit hati? Jawaban kula sederhana. Bagaimana saya mau sakit hati? Wong komentarnya nggak pernah saya baca. Mila nyuwun sewu. Kalau kemudian ngomong soal niki wau, Mbah Wahab Hasbullah sudah memberikan tonggak bagaimana kemudian NU harus menguasai media dengan sebuah percetakan dan gedung yang beliau beli di Jalan Sasak nomor 23 Surabaya. Sampai kemudian disempurnakan oleh Mbah Kiai Mahfud Siddiq dan namanya diganti menjadi Berita Nahdlatul Ulama. Ini cikal bakal. Makanya kawan-kawan santri, saya sering sampaikan, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Semua orang hari ini ahli berpendapat. Dan saya pesen, kalau tak kemudian kamu besok menguasai medsos, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Saya pulang, Bu, dari Taiwan. 1 hari setelah mengislamkan Deddy Corbuzier, saya berangkat ke Taiwan. Tadi 21 Juni itu kenapa saya pilih mengislamkan Deddy? Karena memang saya hanya satu-satunya tanggal yang kosong hanya itu. Kalau soal permintaan jadwal ngaji, hakul yakin mesti lebih banyak saya daripada Pak Kiai Marzuki. Wallah, walaupun ngalim beliau gitu. Karena nyuwun sewu nggih, per hari itu sampai hari ini yang mengajukan jadwal sebelum pandemi ini minimal sehari 500 jadwal. Berarti sebulan sekitar 15.000. Waktu itu saya pulang dari Taiwan. Kulo niku ndelah maca Yasin, Bu. Begitu saya baca, itu ada satu ayat yang saya maknai begitu mendalam. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Waktu itu saya mikir keras, kenapa mulutnya dikunci kok tangannya yang berbicara? Ini ada apa? Ini loh visionernya Al-Quran. Dan ternyata jawabannya hari ini, Pak. Orang membuli, mencaci, menghina tidak lagi menggunakan mulutnya, Pak, tapi menggunakan tangannya, menggunakan jempolnya, menggunakan jari jemarinya, yang besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mila jenengan persani. Kita gampang banget. Saya ditanya sama wartawan, Gus, soal ceramah Gus tadi di gereja itu yang komentar jutaan orang, menghujat sekian banyak orang. Kenapa Gus Miftah tidak sakit hati? Jawaban kula sederhana. Bagaimana saya mau sakit hati? Wong komentarnya nggak pernah saya baca. Dan rahasianya satu, Bu Khawifah. Kalau Anda posting, karena saya sering lihat postingannya Bu Khawifah. Kalau Anda posting, Anda coba lihat lebih banyak mana antara komen dengan like. Pasti lebih banyak like-nya daripada komentarnya. Itu artinya apa? Kenapa setiap postingan lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wah. Kalau santri beda, Bu. Kalau santri beda. Kenapa beli banyak like daripada komentar? Karena banyak santri yang cinta tapi tidak berani mengatakannya. Iya. Lah kalau kemudian dulu Mbah Wahab punya taswirul afkar, pergolakan pemikiran, harusnya hari ini kita perang dengan menggunakan ini, dengan menggunakan medsos. Maka memang metodologi dakwah selalu berkembang dengan cepat. Di zaman Rasulullah kita melihat metode dakwah bil lisan, kemudian di zaman para sahabat bil kolam mulai nulis, di zaman para wali songo sudah mulai lagi dengan bisakofah, dengan budaya. Hari ini tentunya dengan bil medsos, dengan menggunakan medsos. Maka dua hal itu barangkali yang saya sampaikan. Mari kemudian kalau kita mencintai NU, yuk kita dermawan untuk NU.
Bagaimana tadi Pak Kiai mengatakan, Pak Kiai Marzuki, Gus, kalau kita perang darat itu pakai angkatan darat. Hari ini kalau kita mau perang darat, masjid takmir harus kita kuasai. Dengan alasan itulah Kiai, setiap lebaran saya selalu menyisihkan, membuat gerakan namanya kado lebaran untuk Kiai kampung. Kita buat sebanyak-banyak semampunya, kita bagi. Karena itu penting Kiai. Dengan cara itulah kalau kita mencintai Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua, belajar dari Mbah Wahab yang beli percetakan. Sebenarnya saya masih banyak lagi tentang beliau, ringkas tentang beliau. Termasuk bagaimana tadi cerita Pak Kiai Said, beliau menggalang kekuatan kiai-kiai. Itulah yang sekarang saya malu Bu Gubernur. Pak Kiai Wahab Hasbullah yang terkenal alim, sekti, jaduk, soleh. Setiap mempunyai pergerakan selalu melibatkan orang lain. Entah ketika membuat Nahdlatul Tujar, soal perdagangan dan lain sebagainya, selalu melibatkan orang lain. Beliau mencontoh karakteristik Wali Songo. Wali Songo itu hebat, ampuh, sekti, alim, tapi membuat masjid Demak bersama-sama karena afdhalul amali bil jamaah. Lah kita hari ini yang ngalimnya diragukan, yang solehnya diragukan, yang sektinya diragukan. Karepe ngopo-ngopo dewe. Semua orang dianggap kompetitor, semua orang dianggap musuh. Padahal kita disatukan dalam nahdoh yang sama. Bagaimana kemudian hari ini kita gampang banget dipecah belah. Ternyata Bu, ketika saya selidiki yang salah itu guru TK. Gara-gara selalu mengajarkan kepada anak-anak, balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Jadi wong NU niku kon aku rangel. Soalnya apa balone mbledos. Angel katanya. Insyaallah. Nggih pun mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah saking Mbah Wahab. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Do elingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama do dianggap kuno. Lakonono ajarane Wali Songo sing ra kersa aja nyacat aja ngina. Ajarane Wali Songo warna-warna, zikir tahlil kirim donga lakonono, maca Quran lan sholawat kulinakno, ziarah kubur aja nganti dilalekno. Sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Ono carane dakwah kelawan budaya, umpamane kaya Sunan Kalijaga, pituture mlebu ati ora krasa, tuntunan agama bisa diamalno. Wis kabukten rikala jaman semono, akeh para manungsa nyembah brahala, banjur sadar laku musyrik ditinggalno.
padha nderek ajarane wali songo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Yai Wahab hasbullah ulama kita alim alama kang ngugemi budaya halal bil halal kang dadi conto nyata. Monggo sedulur dirawat lan dijaga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Shallu ala Nabi Muhammad. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan tambak beras mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.